media online bersama Kak Ayu dan Kak Ayu. Hari ini kita kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online. Ya, walaupun online bersama orang tua, bersama mama papa di rumah, kita tetap bersukacita. Selamat hari Minggu, mama papa. Oh iya Kak Ayu, kita juga harus tetap pakai masker kalau keluar rumah loh. Iya Kak, agar kita terhindar dari virus corona. Betul banget adik-adik. Kalau gitu kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini ya. Siap. Dah Kak Ayu. Dah. Adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum itu Kak Ayu mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Allahku Besar. Adik-adik ikutin gerakan Kak Ayu ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun pagi dengan segar dan sehat. Dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami supaya kami mau duduk manis dan mendengarkan dengan baik semua firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang pastinya keren banget. Nah, sebelum kita mau mendengarkannya, kita juga harus menyiapkan hati kita dulu, telinga kita, supaya kita bisa mendengarkannya dengan baik. Sebelumnya, Kak Ayu mau mengajak adik-adik untuk kembali memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan bersama-sama. Dan hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Ayu. Ayo kita sama-sama dengarkan. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya diambil yuk, kita baca sama-sama. Untuk tema kita minggu ini adalah Allah lebih besar dari semua masalah. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu,
dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Adik-adik, ada seorang bapak bernama Bapak Blodin. Bapak Blodin hendak menyeberangi air terjun Niagara dengan tali. Dengan seutas tali, adik-adik. Dia berakrobat, dia berjalan, dia berlari, bahkan dia membawa galah melewati air terjun Niagara. Semua orang yang melihat berdecak kagum, luar biasa, hebat. Wah, adik-adik. Dan Bapak Blodin bilang, siapa yang mau berjalan bersama saya melintasi tali ini? Semua orang menunduk. Gak ada yang berani. Semuanya menunduk, adik-adik. Hingga ada seorang anak kecil yang keluar dari kerumunan penonton. Saya, Pak, saya berani. Wah, hebat sekali anak kecil ini. Dan adik-adik, Bapak Blodin menggendong anak ini berjalan menyeberangi sungai Niagara. Dan dia sampai di seberang dengan selamat. Adik-adik, ada yang bertanya, kok berani sih melewati air terjun ini? Ternyata adik-adik, anak kecil tadi adalah anak dari Bapak Blodin. Dia tidak takut, dia tidak gentar, karena dia yakin dia berjalan bersama bapaknya. Dan dia yakin bapaknya akan menjaga dan melindungi dia untuk bisa melintasi air terjun Niagara. Tuhan memerintahkan bangsa Israel lewat Musa saat akan sampai ke tanah Kanaan. Bapak Musa berkata, pilihlah satu orang dari setiap suku untuk bisa kita kirim ke tanah Kanaan. Dan jumlahnya ada banyak adik-adik, ada 12 orang. Ya, mereka diminta untuk pergi ke tanah Kanaan. Mereka diminta melihat apakah di sana tanahnya subur, apakah di sana orangnya besar-besar, apa orangnya sedikit atau banyak. Ketika mereka sampai, mereka menceritakan, di sana tanahnya subur. Ini lihat, kami membawa delima, kami membawa buah ara. Di sana semuanya subur, tapi orangnya besar-besar. Kita akan tertindas di sana. Kami takut. Bapak Musa, kenapa kami harus pergi ke sana? Lebih baik kami hidup di sini daripada kami mati di sana. Adik-adik, bangsa Israel menangis. Mereka bilang, kenapa kami mesti harus ke sana? Di sana kami nanti akan ditindas. Lebih baik kami bekerja keras di sini, tapi kami hidup. Adik-adik, Bapak Musa meyakinkan mereka. Hingga ada 2 orang adik-adik, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb berseru, menerangkan bahwa saudara-saudara jangan takut. Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan untuk kita garap
dan Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang akan kita hadapi. Yosua dan Kaleb ingin agar bangsa Israel percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa dari apapun. Adik-adik, lewat Yosua dan Kaleb kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, dan kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita dimanapun kita berada dan kapanpun. Seperti anak yang melewati tali bersama bapaknya tadi. Dia yakin, dia percaya bahwa bapaknya melindungi dia, sehingga dia berhasil melewati air terjun Niagara. Adik-adik, percaya ya bahwa Tuhan lebih besar dari segalanya, mampu menyelesaikan setiap masalah kita. Sampai di sini ceritanya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 135 ayat 5. Sungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bagus sekali ya. Kita belajar bahwa Allah lebih besar dari semua masalah kita. Dan kita tidak perlu takut, tapi kita harus percaya. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sama seperti minggu lalu ya, uang persembahannya dapat adik-adik kumpulkan dalam amplop seperti ini. Nanti amplopnya akan dikumpulkan ke kakak sekolah minggu jika kita sudah bisa kembali beribadah di gereja. Atau adik-adik juga boleh loh minta bantuan papa dan mama untuk mentransferkannya ke rekening gereja. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum itu, Kak Ayu juga mau ajak adik-adik untuk kembali memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Ikutin gerakan Kak Ayu ya.
menutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami juga mau belajar Tuhan untuk jadi anak Tuhan yang taat dan selalu percaya bahwa Engkau selalu menyertai hidup kami. Tuhan, berkati untuk aktivitas kami selanjutnya supaya kami boleh melakukannya dengan baik. Berkati juga untuk papa mama, keluarga kami, dan teman-teman kami supaya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai Kak Ayu. Hai Kayu. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadahnya dengan semangat dan bersukacita. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Adik-adik tetap pakai masker, cuci tangan, dan menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.